Ya, kita lanjut ya. Cancel. Bentar. Share screen. Ya, oke. Sekarang kita akan jawab pertanyaan dulu ya. Tadi pertanyaannya bagaimana cara membedakan user loginnya lewat web atau mobile ya, sehingga kita bisa membedakan izin aksesnya ya. Jadi ada beberapa cara sebetulnya ya. Cara pertama adalah kita lihat usernya ini loginnya menggunakan user agent apa gitu. Jadi ini kalau misalnya kita usernya dua-duanya login lewat browser ya. Jadi ada browser di mobile, ada browser di laptop gitu. Nah, kita bisa ambil nilai user agent. Jadi si browser ini pada waktu dia ngakses ke server, dia akan membawa variabel yang namanya user agent. Itu nanti akan ditulis sama dia di request header ya. Nah, jadi ini contohnya misalnya kita demokan dulu ya. Misalnya kita jalankan aplikasi. Kemudian nanti kita coba localhost 8080/home. Nah, di sini kalau kita lihat tadi harusnya kita buka ininya dulu. Oke, kita ulangi lagi. Misalnya kita ngakses ke home. Nah, di sini waktu dia mengakses ke home, di sini kita bisa lihat ada request header di sini. Accept itu artinya content type apa yang dia nanti bisa proses kembaliannya. Nah, di sini ada user agent ya, user agent Mozilla dan seterusnya ya, Macintosh, Intel dan seterusnya ya. Nah, ini user agent ini bisa kita terima di sisi aplikasi. Nanti kita ambil request header yang nama headernya, nama variabelnya user strip agent gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan dia ininya pakai apa ngaksesnya ya. Nah, ini kalau kita coba juga di sini pendaftaran ya, kita coba lewat API. Nah, di sini kalau kita lihat headernya, di sini user agentnya dia Postman runtime 7281 ya, ini versinya. Nah, tapi tentunya ini user agent ini sangat mudah dipalsukan, artinya di sini kita malah bisa nginstal misalnya di Chrome ya, user agent switcher ya, seperti ini. Kita bisa menginstal si user agent ini sehingga di sini kita, ntar saya tampilkan dulu extension. Mana ya extension? Nah, ini user agent switcher. Oh, ini ada kok. Di mana dia tampilnya? Ini on. Oke. Nah, di sini ada ininya. Kita bisa mengganti si ini ya. Dia spoof and mimics user agent string. Jadi kita bisa ngeset si Chrome ini untuk mengirim nilai apa di user agent. Jadi kita bisa pura-pura menjadi Firefox, bisa pura-pura menjadi Chrome tapi Android ya, dan seterusnya gitu. Jadi bisa ganti-ganti gitu ya. Nih extension tadi ada user agent switcher ya. Nah, kita bisa menjadi apa nih di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak reliable dan memang ya tidak bisa diandalkan gitu. Tapi ya bisalah kalau kita mau sekedar ngumpulin statistik atau apa. Cuman yang jelas kalau kita mau mendesain fitur-fitur security berbasis user agent tadi ya itu beresiko diganti sama user ya. Nah, kemudian balik ke pertanyaan tadi, bagaimana membedakan web atau mobile? Kalau web sama mobile sebenarnya lebih gampang ya. Kalau dia lewat aplikasi mobile, biasanya loginnya nanti kita menggunakan OAuth ya. OAuth yang flow-nya nanti user password. Nah, OAuth ini tentang OAuth nanti bisa ditonton di sini ya, di channel YouTube-nya RTVC, videonya yang di training microservice.
Ini playlistnya training microservice. Di sini ada microservice security paling bawah. Di sini ada penjelasan tentang OAuth ya. Nanti waktu kita akan menyediakan fitur login buat API, nanti kita akan bahas juga ini. Tapi intinya di sini si Spring Security nanti akan menyediakan URL ya, URL. Kemudian URL itu nanti kita pakai buat login, kita kirim username password. Jadi semacam login tapi bukan lewat form input tapi lewat API. Nah, nanti kalau username passwordnya benar, nanti dia akan mengembalikan token ya. Mengembalikan token. Nah, jadi kita tinggal dilihat aja kalau misalnya si user ini loginnya lewat URL OAuth tadi, artinya dia login tidak melalui HTML form, tapi melalui API, maka ya itu berarti lewat mobile gitu ya. Kalau nggak lewat mobile ya lewat Postman, ya seperti itu aja. Intinya kita cuma bisa membedakan apakah dia loginnya lewat HTML form atau lewat API gitu. Nah, jadi sehingga untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana membedakan izin aksesnya? Ya, kita lihat aja nanti dia loginnya lewat web atau lewat API atau lewat HTML form. Kalau lewat HTML form ya kita asumsikan dia adalah user web, tapi kalau lewat API berarti dia adalah mobile gitu ya. Nah, nanti teknis implementasinya juga kalau kita pakai Spring Security itu nanti bisa pada waktu kita mengambil objek authentication ya. Nah, jadi di Spring Security ini nanti kalau kita bikin ini controller seperti ini, maka di sini kita nanti bisa menginjek parameter, misalnya di sini authentication ya. Nah, seperti ini, current user ya, kita kasih nama variabel current user. Nah, si current user ini nanti akan diisi dengan objek user yang sedang login. Nah, objek usernya itu nanti bisa macam-macam, bisa dia authentication ini coba ya kita lihat ya. Dia implementasinya apa saja nih, kita lihat nih. Nih, ORG Spring Framework Core Authentication. Nih kita copy, nih cara ngelihatnya seperti ini ya. Kita paste di sini. Nanti di sini kita akan lihat ininya, API-nya. Ini yang 420 nggak apa-apa lah ya. 420. Authentication. Nah, ini authentication. Di sini kita bisa lihat all known implementing classes. Artinya kelas-kelas yang mengimplement authentication ya. Nah, di sini kalau misalnya kita login lewat web, maka kita akan mendapatkan username password authentication token ya. Nah, jadi ini. Jadi kalau misalnya nanti ini kan tinggal kita instankan ya, di sini sudah ada, tinggal kita cek aja di dalam sini ya, cek jenis authentication yang digunakan user ya. Nah, jadi if misalnya username password authentication token class is assignable from current user ya, get class. Nah, jadi artinya intinya kalau misalnya si current user ini kelasnya adalah username password authentication token, maka berarti dia login lewat HTML form ya. Nah, gini. Jadi kita cuma bisa membedakan apakah dia login lewat HTML form atau lewat API ya. Kita nggak bisa membedakan apakah HTML formnya ini dibuka dari laptop ataupun dibuka lewat gadget ya, lewat Android atau lewat iOS ya. Ya memang kita bisa baca user agent, tapi seperti saya bilang tadi itu tidak reliable. Artinya bisa diganti-ganti lah dengan mudah ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau if. Nah, jadi kita lihat lagi tadi implementing classesnya apa saja ya. Kalau misalnya dia OpenID Authentication Token ya, atau Spring Security Resource Server. Nah, ini resource server. Features bukan servlet application OAuth 2.
OAuth 2 resource server. Nah, ini dia. Nah, di sini kita bisa lihat nanti authentication-nya. Dia biasanya menggunakan, ntar ya, saya cari dulu. Nah, dia bilang di sini, ketika usernya login membawa token, bearer token, maka dia akan membuat bearer token authentication token, ya. Which is a type of authentication. Nah, jadi tinggal kita cek aja di sini. If, ini ya, if bearer token class is assignable from current user, sama seperti tadi ya, get class. Nah, jadi kalau misalnya dia jenis authentication-nya adalah bearer token, berarti dia login lewat API OAuth atau OpenID. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi di sini cara membedakannya dari sini aja ya. Nah, kemudian nanti bagaimana dengan ininya, dengan permission ya. Di sini membedakan izin akses. Sebetulnya kita cuma bisa ini kalau kita membedakan usernya ya. Cuman biasanya best practice-nya kita tidak membedakan permission berdasarkan dia login lewat mana, tapi kita bedakan permission berdasarkan dia user ini punya permission apa gitu. Jadi misalnya dia tadi boleh input transaksi, satu lagi boleh approve transaksi. Nah, dia harusnya sama aja. Dia mau login lewat browsernya di web, browsernya di laptop, browsernya di Android, ataupun dia login lewat aplikasi mobile, ya itu sama aja. Kan sama aja kita misalnya internet banking, kita buka lewat internet banking yang web based sama kita buka lewat mobile banking, harusnya kan permission kita sama ya. Kalau dua-duanya bisa transfer ya dua-duanya kalau kita harusnya bisa transfer, maka dua-duanya kita pengennya bisa transfer gitu. Nah, jadi dari sini, dari authentication ini harusnya kita nanti bisa mendapatkan permission ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya ya. Nah, jadi kalaupun kita mau membedakan akses berdasarkan dia login lewat mana, maka kita cek ininya jenis kelas authentication-nya. Authentication-nya kalau username password berarti loginnya lewat HTML form. Kalau di sini berarti lewat OAuth, lewat API gitu. Nah, jadi sekali lagi untuk yang lewat yang browser atau laptop atau komputer atau handphone itu kita nggak bisa bedakan ya. Kita cuma bisa bedakan lewat HTML form atau lewat API ya. Nah, kemudian masuk ke berikutnya, mendapatkan data permission untuk login OAuth ya. Ini tadi order 1 akses ke resource server. Ini ininya ya, urutan ininya. Urutan dia loadingnya mana duluan gitu ya. Tadi gimana Ki ini yang order tadi pertanyaan apa? Ini Pak Andi, kalau misalkan kita udah pasang OAuth nih, kan kita yang satu order pertama kan kita ininya ke resource server tuh pakai ininya OAuth lah. Iya, pakai OAuth. Kedua kan pakai login biasa. Iya. Login biasa. Nah, ketika biasanya kan kalau kita untuk ngecek membatasi hak aksesnya kan cukup pakai annotation secure atau playout gitu kan ini anotasinya. Nah, untuk yang ke resource server ini kalau kita pakai add secure gitu kan atau add playout, role, terus role-nya apa? Nah, itu dia role-nya nggak bisa keload. Jadi lolos terus tuh nggak kena permission hash role gitu, jadi lolos terus. Oke. Maksudnya apakah ada anotasi lain itu kan harusnya bukan ini, tapi ini kalau untuk yang OAuth. Oke. Ya. Jadi gini, kita kan untuk membatasi izin akses kan nanti sebenarnya kita bahasnya setelah ini sih ya. Setelah ini nanti kan kita lihat praktek codingnya yang tadi konsep permission yang kita bahas di sini, itu tabel ini nanti implementnya ke coding seperti apa gitu ya. Nah, cuman nggak apa-apa. Jadi gini, ini nanti permission ini. Jadi kalau di Spring Security dia ada dua istilah, ada role, ada authority ya. Yang mapping dengan kita ini itu namanya authority ya.
Sedangkan kalau yang role itu nanti role itu ya ini role ya, role. Jadi nanti ngeceknya has role. Kalau yang ini yang permission kita ini nanti has authority ya. Nah, jadi problemnya adalah bagaimana kita mendapatkan data authority atau data permission tadi, permission ini gimana caranya dapat kalau kita loginnya lewat resource server ya, gitu kan Enggi ya, karena nggak dapat nih datanya kan. Iya, betul, Pak. Kalau misalnya kita login lewat HTML form, ini tadi mana ya? Nah, kalau kita login lewat HTML form, nanti kan di sini ada current user get authentication get class ya. Jadi si current user ini, kalau kita di sini ada get authorities nih. Authorities ini nanti kan dia mendapatkan isinya data permission lah. Jadi yang tadi kita query, hasil query kita yang ini tadi nih. Nah, ini yang orange ini nanti hasilnya ada masuk ke dalam get authorities ini ya. Jadi ini keluarnya get authorities kan collection atau list atau array ya. Nah, itu nanti isinya ini. Jadi si user 1 keluarnya ini ya. Kalau kita login lewat web berarti username password authentication token, prosesnya kan nanti dia akan diterima sama URL/login tadi, kemudian dia akan menjalankan query login ini ya. Select ini, dia ngecek password. Setelah passwordnya sukses, dia akan query lagi yang query permission ini ya kan. Dia akan query yang username-nya ini sehingga dia mendapatkan tadi ini daftar permission ini. Kemudian daftar permission ini nantinya akan dimasukkan ke dalam objek authorities tadi ya, nih get authorities ini ya, masukin sehingga dia terisi. Nah, kalau dia sudah terisi authorities, maka ini bisa kita pakai di sini di pre-authorize atau secure ya. Ini annotation secure ini bisa juga dipakai, tapi kalau saya biasanya pakai pre-authorize. Sama aja sih, secara fungsi sama aja ya. Jadi sama aja fungsinya. Nah, di sini nanti kita bisa pakai Spring Expression ya, Spring Expression Language has authority. Nah, ini edit transaksi ini harus ada di sini. Jadi di sini harus ada edit transaksi. Nah, kalau dia ada ini, maka boleh menjalankan ini. Kalau dia nggak ada, misalnya dia login sebagai user 002, maka di sini dia tidak boleh membuka ini gitu. Nah, jadi cara kerjanya gitu. Nah, masalahnya adalah yang tadi ditanyakan Anggi, kalau kita loginnya lewat OAuth ya, lewat OAuth berarti kan nanti kita dapatnya ini nih, dapatnya bearer token, authentication token ya. Nah, ini nggak keisi authority-nya ya, nggak keisi authority-nya sehingga kita tidak bisa menjalankan ini ya kan ya, menjalankan ini. Nah, gimana caranya, gimana solusinya? Nah, jadi sebenarnya ini harusnya kalau misalnya kita Spring ke Spring, artinya authorization server yang menerbitkan JWT token atau yang menerbitkan tokennya itu adalah Spring juga ya, maka biasanya dia sudah langsung mengisi authority. Jadi harusnya nggak kosong kalau dia Spring ke Spring ya. Nah, kalau kosong kayak kemarin kita di project yang kemarin itu ternyata kosong katanya Agung. Nah, pas dicek memang di database-nya belum diisi, belum diinsert. Jadi sehingga pas dia query seperti ini nggak keluar apa-apa, nggak dari salt set gitu. Tapi kalau misalnya kita udah isi, kemudian kita config ininya benar, ya, query-nya benar, kemudian si authorization servernya juga menggunakan user detail service yang sama dengan ini kan kita pakai user detail service ya, di sini kan ngesetnya di sini. Kalau dia menggunakan objek ini yang sama, dia harusnya di dalam tokennya itu dia akan membawa permission harusnya ya. Kalau nggak ada ya nanti harus didebug lagi melesetnya di mana. Apakah dia jangan-jangan dia nggak menggunakan ini, tapi dia langsung query sendiri gitu ya, nggak pakai query yang kita kasih. Atau bisa juga dia dia tidak kebaca lah ya. Tadi yang kemungkinan kedua datanya nggak ada ya. Yang ketiga adalah dia loginnya bukan pakai Spring, biasanya itu. Nah, kalau bukan pakai Spring, misalnya kita login with Google ya. Di sini saya udah ada juga di blog SSO dengan Spring, dengan Google ya. Jadi SSO dengan Google mana ya?
nah ini implementasi. Jadi kalau kita login dengan Google, dengan Google, login with Facebook, login with macam-macam lah. Pokoknya kalau kita login ke pihak ketiga yang bukan Spring atau kita pakai Keycloak ya, atau kita pakai Auth0 atau pakai Okta ya, pokoknya provider yang selain Spring. Dia di dalam tokennya itu dia tidak membawa data authority. Jadi waktu ke kita itu ya nol authority-nya ya. Nah, jadi gimana caranya? Caranya adalah kita harus query sendiri. Jadi artinya waktu login kan kita lempar ke sana, begitu dia balik lagi dia bawa token. Tokennya aplikasi kita kenal usernya saja ya. Misalnya usernya email andy@artivisi.com gitu. Nah, kita harus query lagi ke tabel permission kita ini, cari permission untuk user tersebut, kemudian permissionnya kita masukkan ke dalam object authentication-nya, sehingga object authentication itu waktu mau diperiksa di sini, nah waktu dia mau periksa di sini, dia sudah memiliki authority edit transaksi gitu. Nah, gimana caranya? Caranya di blok sini ada paling bawah ya, mapping. Nah, ini kan kita menggunakan ini ya, kita ngecek ini. Kita insert sendiri ya. Nih kayak gini. Ini email kita yang ada di Google tadi. Jadi kita loginnya with apa gitu kan. Misalnya kita login with Google, kemudian email account yang kita pakai Andy Muhardin ini ya, andymuhardin@gmail.com gitu. Nah, di tabel kita sendiri kita punya juga tabel permission, kemudian kita mapping role-nya sehingga si Andy ini role-nya manager punya permission adalah view rekening, view mutasi, sama edit transfer gitu. Jadi dia punya 3 ini nih ya. Nah, gimana cara mappingnya ya? Cara mappingnya adalah kita menambahkan mana ya? Nah, ini dia. Kita membuat granted authorities mapper ya, authorities mapper. Kemudian ini kita tambahkan di sini. Nah, jadi di HTTP-nya sini security config ya. Kalau misalnya dia login lewat, nah ini, misalnya dia lewat API security config, maka di sini kita akan membuat mappernya tadi. Mappernya adalah user authorities mapper ya. Coba kita dot di sini. Ntar dulu ya, ada telepon. Halo. Siang. Ya, siang. Bapak Endi Muhardin, betul ya Pak ya? Ya, kenapa? Ya, Endi sih dari Bank Sepi Niaga. Mohon maaf ya Pak ya, ini mengganggu waktunya sebentar. Iya, nggak apa-apa. Pak, untuk di bulan Juli ya, Bapak kan diberikan special promo kembali nih Pak dari Bank Sepi Niaga, program ekstra dana Pak Endi. Iya. Ini kita berikan ada penurunan interest ya Pak. Kalau biasanya kan program ekstra dana 1% lebih ya Pak, 1,5 bahkan 1,6 ya. Nah, ini kita berikan programnya hanya di 0,99 dari dana 65.500.000. Bapak bisa ambil maksimal tenor 5 tahun ya Pak Endi. Contoh ya Pak, dari 5 tahun ini cicilan per bulannya itu di 1.740.117 Pak Endi. Jadi nanti perhitungan dana bersih yang Bapak terima seluruhnya ya Pak, itu di 62.880.000 Pak Endi. Nah, ini luar biasanya, kita nggak ada syarat dan ketentuan ya Pak ya, proses aplikasi lebih cepat, dan ini nggak ada survei datang ke rumah gitu ya Pak Endi ya. Boleh Pak, nyamannya Bapak mau yang 2 tahun atau 5 tahun ya nih Pak Endi? Nggak perlu saya. Dana cadangannya aja Pak Endi, karena kan betul mumpung programnya 0,99. Enggak, belum perlu. Juga untuk programnya ya Pak ya, untuk program ekstra dana. Enggak. Saya bisa memberikan apresiasinya kembali Pak Endi. Atau belum Bapak perlu saya. aja untuk dana nggak perlu maksimal Pak, mungkin di 30 juta atau 40 jutanya Pak Endi. Nggak usah deh, belum perlu. Programnya? Iya, nggak perlu dulu ya. Gimana Pak? Belum perlu Mbak, belum perlu. Nggak untuk dana cadangannya nih Pak Endi, atau Bapak berkenan mungkin dari program syariah Pak. Kita lagi ada program baru, itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi marginnya di 0,65, tanpa DP, BPKB Bapak sudah terima di awal Pak Endi. Kalau biasanya kan Bapak ke leasing bunganya sampai 2-3% ya Pak ya. Nah, ini marginnya kita berikan hanya 0,65. Luar biasanya Bapak BPKB terima di awal.
Kalau biasanya kan BPKB terimanya nanti kalau sudah selesai ya Pak ya. Kalau ini BPKB-nya Bapak langsung terima di awal Pak Endi. Mungkin dari program syariahnya Pak untuk kendaraan, Nggak perlu, sudah ada kendaraan. barangkali untuk tambahannya lagi mungkin Pak. Iya, Kendaraannya atau Bapak mau ganti yang baru? nggak, garasinya juga nggak ada kalau mau nambah kendaraan. Nggak diambil salah satu mungkin programnya Pak? Nggak. Padahal program promonya rendah banget Bapak syariah Pak. Bapak Iya. dihitung aja nih contoh dari kendaraan roda 2. Hanya 0,65 Pak. Iya Mana Mbak, ini nggak perlu Bapak? Mbak. Nggak usah dulu Nggak ya. usah dihitung atau dipertimbangkan mungkin Nggak. programnya Pak Endi Nggak perlu. dilewatkan ya. Iya. Terima kasih Pak. Yuk. Oke, jadi tadi sampai mana ya? Oh ya, jadi kita harus bikin mapper untuk oh ya, namanya mapper untuk mapping ya. Ya, jadi tadi kita harus melakukan mapping sehingga nanti kita bisa mendapatkan si authorities tadi ya. Caranya ya kita ini aja, kita kita lakukan query seperti biasa, nih seperti di sini. Kita ambil user authorities mappernya, kita buatkan, kemudian kita ambil dulu dari tokennya itu, kita ambil username-nya, biasanya dengan atribut email ya. Nah, setelah itu kita query ke database, ini user DAO find by username, kemudian kita query dapat authoritiesnya, masukkan ke dalam simple granted authority, kemudian kita jadikan kita jadikan collection ya. Jadi intinya sih kita tetap ngisi si granted authority sehingga dia ada masuk ke dalam collection, sehingga nanti waktu kita ini dia ada datanya gitu. Jadi seperti itu sih. Ya, ini ya untuk login or out. Jadi kita harus bikinin mappernya sendiri. Oke, gitu Nggi, ada lagi mungkin atau masih kurang jelas? Cukup sih Pak Andi, kalau itu nanti coba kita cek lagi kenapa si authentication-nya itu Kosong ya? Kosong. Jadi kemarin itu karena kosong, pas di sininya ya kita cek, maksudnya kita tambahin objek authentication. Ketika kita cek, ternyata kosong itunya si authoritiesnya. Tapi ketika kita cek di ini yang di config itu kan tadi ada web security config. Iya, ini. Nah, ini terus jadinya kemarin kita di yang matcher-nya kan ada yang nambahin buat ininya di matcher itunya. Nah, kita cek di situ. Nah, ini kita cek di situ pakai, maksudnya kita ada kelas lagi gitu kan. Terus di situ kita cek objek authentication-nya, di situ bisa ada tuh Pak Endi. Oh, di sini dia keluar. Bisa dot titik akses terus pakai spell tuh ininya. Oh, di sini. Dot akses. Oh, sini ya. Ya, pokoknya sinilah. Terus? Iya. Kalau dicek di sini keluar dia. Halo. Ke-mute. Nah, kalau dicek di sini dia ada apa yang cuma ketika di controller, objek authentication-nya itu ada authorities-nya. Oh. Ya mungkin mappingnya kali, dia mappernya belum. Sebenarnya ngeceknya nanti nge-trace-nya dari ininya dulu sih, dia kan ada dapat token ya. Nah, tokennya itu coba nanti di introspect ke ininya, ke out servernya. Jadi kan ada token info kan ya. Jadi kita masukin, nah itu bentuk ininya seperti apa, bentuk responnya.
untuk responnya seperti apa. Kadang-kadang dia nama variabelnya nggak sama gitu, jadi nggak bisa nggak bisa otomatis mapping. Kalau nggak bisa otomatis mapping ya kita harus bikin translatornya lagi seperti tadi. Jadi kayak ini kayak yang tadi itu. Jadi kita mapping lah. Terus kemungkinan kedua ini sih biasanya yang sering salah ketukar itu juga kalau secure itu misalnya di sini kita langsung kasih nih secure mana ya coba ya. Misalnya secure. Ada sponsornya nih. Kedengeran nggak? Oh, ini value langsung ya. Nah, jadi di sini kita misalnya kalau kita di sini tulis hash role. Nah, ini dia nanti mintanya role. Misalnya di sini role edit transaksi gitu ya. Nah, jadi ini juga orang sering ketukar. Jadi di sini harusnya kita pakainya hash authority bukan hash role. Kalau hash role ini nanti harus dikasih prefix lagi role underscore gitu. Ini juga sering ini sih. Nanti dicek lagi ya coba. Biasanya yang sering terjadi seperti itu. Oke, Pak. Ya. Oke. Nah, jadi tapi nanti kita akan demokan ya, artinya baik yang yang bearer token maupun yang user ini nanti waktu kita demoin di time live-nya nanti kita akan cobain juga. Jadi ya nanti mungkin di situ bisa lebih jelas nanti ya. Sama kita coba juga nanti ininya untuk yang single sign on dengan Google. Jadi dapatnya seperti apa. Oke, ini sementara saya hapus dulu ya. Ini karena kita belum pakai, nanti ntar kita bikin terpisah aja. Oke ya, pertanyaannya sudah, kita lanjut ya. Ini saya stop recording dulu deh, biar